Gacor ya guys. Jadi hari ini gue rencana seperti yang kemarin gue info ya, gue mau ke bengkel hari ini. Gue mau servis nih si apa ya, Silver Knight. Silver Knight nih kan, Kalia gue warnanya silver ya, Silver Knight ya kan. Nah si Silver Knight ini gue juga mau review ya selama kurang lebih 7-8 bulan pemakaiannya. Overall sih gue suka ya guys, karena mobil gue sebelumnya kan mobil tua gitu, Toyota LGX tahun 2022. Nah begitu dapat ini baru gitu kan ya beda lah ya, tarikan juga enak segala macem. Cuman yang gue rada-rada bingung tuh katanya mobil ini irit, tapi kok gue ngerasanya nggak seirit itu ya. Maksudnya kalau gue ngeliat review orang tuh mobilnya bisa konsumsi bahan bakarnya itu bisa sampai 15, 16, 17 liter loh. 15, 16, 17 kilo per liter. Nah tapi si Silver Knight ini cuman 10,6, 10,7, 10,8, apa yang salah gitu ya. Nah gue jadi juga pengen nanti nanya ya sama teknisinya, sama bengkel itu kenapa bisa seperti itu. Nah berikutnya kendala-kendalanya tuh ya, si Silver Knight ini kadang-kadang tuh suka kayak hilang power gitu guys. Gue jadi gas nggak ada tenaga gitu loh, sampai gue bejek baru dia gitu. Nah itu kenapa juga gue pengen tanya ya. Nah itu beberapa impresi yang terkait tentang performa nih mobil. Nah berikutnya yang sedikit ngeganjel juga gini guys nih, kalau misalnya kita pakai safety belt ini ya, terus ada penumpang di belakang naik, itu sesama pengguna Kalia suka ngerasa ini gak ketarik gak lehernya kayak mau kecekek gitu, karena si safety beltnya ini keinjek sama penumpang yang belakang karena dia mau naik. Suka ngerasa gitu gak? Kalau misalnya kalian yang pengguna Kalia juga ngerasain hal yang sama, komen ya guys di kolom komentar. Iya gue juga sama gitu misalnya. Nah itu aja sih. Terus apa lagi ya, tadi yang paling mengganjal buat gue sih mengenai tarikan itu guys, karena kadang-kadang suka kayak hilang power gitu loh, hilang tenaga. Gue udah bejek gas gak jalan, bukannya gak jalan sih, maksudnya gak kayak hilang gitu loh, loss tenaga gitu ya. Nah begitu dibejek agak lamaan kenceng baru dia gitu. Nah itu kenapa ya, gue pengen nanya nanti sama teknisinya di Auto 2000. Terus apalagi ya, overall sih itu sih nggak ada kendala yang bagaimana sih. Secara ini mobil cukup menyenangkan sih buat gua, kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya ngejemput yang kalau kita muter-muter main di Depok guys, kadang-kadang ngejemputnya horor guys. Kita pikir tuh diarahin mapsnya salah gitu, taunya emang bener gitu, cuman bener-bener muat satu mobil dan itu ngepres banget gitu loh guys. Wah, semakin jago sih kalau jadi driver online di daerah Depok, ngejemput yang daerah kayak gitu, semakin jago sih jadinya nyetirnya guys, sempit muat. Itu aja sih guys palingan yang impresi gue selama 7-8 bulan menggunakan Kalia ini. Nanti hasilnya kayak gimana saat di bengkel gue update lagi ya guys. Tadi pagi tuh gue udah sempat mampir ke Auto 2000-nya untuk booking, tapi kata petugasnya di sana kalau di hari yang sama nggak usah booking pak, langsung aja datang. Ya udah, ini gue jadi mau langsung datang. Semoga bisa dilayani dengan baik dan nggak kesorean, karena nanti sore gue rencana mau nganterin bokap mertua gue kontrol lagi guys ke dokter buat USG ya. Itu aja sih yang nanti rencananya hari ini, gue agendanya itu aja ya. Nanti gue juga sambil di bengkel nungguin pengerjaan ya, gue ada inilah mau ngoprek juga lah gimana bikin thumbnail di YouTube biar makin bagus ya tampilannya. Oke guys, thank you ya udah support terus si Papa Gacor nih. Gacor. Oke, thank you guys, selamat siang. A few moments later. Guys, ini gue pengen update jalanan GDC ya. Jadi di sini masih lagi dicor nih guys. Jadi yang dari arah Margonda mau masuk ya, itu jalurnya belum bisa dipakai. Jadi masih menggunakan jalur ini nih guys. Nah jadi ini jalur ini aturan kan cuman searah ke sana ya. Ini jadi dipakai buat dua arah dulu guys. Tuh
pakai buat 2 arah nih guys. Ini jalanan. Tapi sih begitu nih jadi sih kayak bakal jadi nyaman ya jalanan GDC, karena kemarin itu rusak banget kan jalanannya. Ya karena memang infrastruktur itu penting sih guys, biar bisa maju nih Depok ya. Infrastrukturnya harus dikembangin juga gitu. Kadang-kadang nih di GDC menurut gua terlalu banyak perumahan tapi infrastrukturnya nggak dikembangin gitu kan. Ya salah satunya jalan gitu, dibagusin lah jalannya gitu kan. Jadi rumah mulu yang dibangun, padahal ya yang belinya jadinya nggak gitu minat ya, karena infrastrukturnya nggak ada kan, jalanannya kurang bagus gitu guys. Nah ini udah mulai bakal cakep sih ya ini ya. Ya mungkin nanti bisa jadi kayak BSD gitu nih model-modelnya guys. Nah ini Auto 2000 nya ada di sebelah kanan guys, jadi nanti gua muter balik nih. Nah tuh Auto 2000 nya ada di kanan ya kan, gue muter balik nanti. Nah jalanan di sana juga puter baliknya masih kayak tanah gitu sih, ya mau nggak mau memang harus lewatin karena belum jadi banget gitu. Nah ini GDC Auto 2000 nya di sini guys, nanti gue masuk sini ya. Oke, ntar ini gue mau muter balik nih di sini. Oke, ntar gue update lagi ya. Thank you guys. Halo guys, nah ini gue udah di Auto 2000 nih guys, tapi lagi jam istirahat nih guys. Jadi kayak jam istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Ini 12.54, 6 menit lagi. Kayaknya sih on time ya, karena Toyota ini budaya Jepang gitu sih. Jadi jam kerjanya disiplin banget. Kayaknya jam udah aktif lagi. Ini sambil nunggu gue dapet kopi sama dapet cemilan keripik singkong. Nah, ini sambil nunggu gue ngerjain yang bisa gue kerjain lah. Gue bawa laptop. Oke, nanti gue update lagi kalau udah dipanggil SA servis advisor-nya. Gue mau sampein semua unek-unek gue tadi mengenai tarikan yang suka hilang-hilang gitu ya. Gue mau sampein semua nanti. Oke guys, thank you guys. 1 hour later. Guys, ini si Silver Knight sedang di servis ya guys. Lumayan juga tadi estimasi harga servisnya 1 jutaan lebih guys. Ya tiap 6 bulan lah ya, ini berarti harus prepare kayak gini. Ini lagi di periksa dulu biar performa makin mantap. Oke, Silver Knight. 3 hours later, the next day. Ya, halo guys. Nah ini gue baru sempet nih ngerekap kemarin ya, biar servis ya guys. Ini gue kasih lihat ya. Nah, jadi kemarin tuh untuk biaya servis kisaran 917.000 ya. Ini tapi gue dapet diskon guys. Aslinya tuh nggak segini. Aslinya tuh hampir 1,2an gitu guys. Nah, ini ininya ya, rinciannya ya. Jadi ada pemeriksaan nih balancing juga ya, dari buat bannya, terus oli filter, terus oli 4 liter tuh ya kan, terus ya barangnya apa aja yang diganti. Oli sih ya, memang oli yang paling banyak. Jadi ini biayanya kemarin. Ini yang dicek ya guys. Overall sih oke semua. Ya semuanya oke sih. Semuanya oke pemeriksaannya. Nah jadi itu cuman ternyata kalau mobil-mobil zaman sekarang itu memang sistemnya komputerisasi guys. Jadi diperiksa pun ya pakai komputer gitu. Jadi kalau gua ada yang nyaranin juga gitu ya, kalau
servis itu kan 6 bulan sekali ya. Kalau yang 6 bulan sekali itu paling kita ganti oli aja guys, karena kalau periksanya juga cuman gitu-gitu doang kan sebenarnya, pakai komputerisasi. Nah yang kita servis yang agak besar itu yang 1 tahunan aja, jadi ganti oli sama diperiksa keseluruhan tuh, karena itu kan ya diperiksa lah gitu semuanya. Itu setahunan aja periksanya guys. Tapi kalau yang 6 bulanan itu kita cukup ganti oli aja untuk menghemat budget juga guys sebenarnya, karena lumayan kan. Tadi olinya aja udah hampir 700 kan olinya doang. Nah ya periksanya lagi ya hampir 500-an gitu. Nah kan lumayan ya kalau kita bisa menghemat 500. Overall kalau kita pakai sendiri ya kan, kita yang bawa sendiri, kita makainya ya bener lah gitu ya, nggak yang gimana ya, kita tahu lah cara ngerawatnya gitu kan. Ya beda kalau kita mungkin lepas tangan ya, kasih orang yang pakai bawa tuh beda lagi deh, kita nggak bisa jamin. Tapi kalau kita sendiri yang bawa ya kan, kita tahu lah gitu kondisinya gimana. Ya yang paling penting sih emang ganti oli jangan telat sih ya, tiap 6 bulan. Jadi walaupun belum capai kilometernya kita ganti oli. Nah kemarin itu gue kilometernya masih rendah banget guys, harusnya kan 10.000 ya, 10.000 kilometer untuk servis itu. Gue tuh kemarin baru capai 4.000, masih kurang 6.000 lagi, tapi udah waktu bulannya udah 6 bulan gitu di Desember. Nah jadi ya gue tetap ganti oli gitu guys. Nah jadi nanti 6 bulan lagi, berarti di Juni ya, kisaran bulan Juni itu gue ganti oli lagi. Tapi kayaknya nggak servis yang besarnya, nggak periksa gitu, jadi lumayan lah menghemat budget. Nah nanti Desembernya setahun kan tuh baru servis yang besarnya. Itu sih kayaknya kalau saran gue pribadi ya untuk kita menghemat budget. Terus ya kalau penggunaan si Silver Knight ya si Calya ini, si Silver itu sih overall ya nyaman lah ya, karena memang baru gitu kan ya cuman memang kalau apa istilahnya tuh, karena ya modelnya itu ternyata kita ngegas itu cuman nggak bener-bener gas gitu guys. Sebenarnya itu kayak sensor doang, rem juga cuman kayak sensor. Jadi yang kemarin kendala gue tuh gue bilang kok rasanya ngegas kayaknya hilang daya gitu ya. Kalau kata itunya sih, service advisornya sih nggak bakal turun sih pak gitu. Dia kan Matic juga nggak bakal turun, cuman memang kita kalau lagi rada-rada nanjak kayak kehilangan daya gitu kan, kayaknya gimana gitu ya guys. Ya itu katanya karena masalah sensor juga gitu. Jadi misalnya nih dia masih dingin, mobilnya kita udah bawa, nah jadi dia tuh si komputernya kayak kita ngegasnya gimana gitu. Nah menurut dia nggak butuh sebesar itu gitu, jadi cuman butuh segini nih gitu. Nah itu yang membuat kadang-kadang kayaknya kehilangan daya gitu guys. Jadi overall sih sebenarnya sehat. Katanya memang semua mobil-mobil baru yang zaman sekarang yang memang udah komputerisasi modelnya kayak begitu gitu. Tapi memang yang parahnya berasanya tuh memang ya model-model yang kayak Calya gitu guys. Ya namanya juga LCGC ya. Itu aja sih palingan yang gue alamin, yang gue rasain penggunaan selama kurang lebih 6-8 bulan ini dengan si Silver Knight ini, si Calya ini. Nah kalau kamu gimana mah, menggunakan selama ini pakai si Calya gimana rasanya? Apa dalam segi apa nih? Ya dari kenyamanan, terus rasanya gimana? Karena kan kita sebelumnya LGX ya. Oh kalau yang cc-nya gede banget. Kalau secara mungkin kalau apa jalannya apa ya bahasa ini itu kalau nanjak ya, nanjak lebih nggak berasa kayaknya perlu effort gimana juga sih. Cuman kalau kayak sih bukannya gimana juga, cuman ya lumayan gitu. Kalau soal
kapasitas dalamnya emang lebih ini sih, tapi kalian juga cukup oke lah buat yang kayak kita ini berkeluarga kan apa anak dua oke lah. BTW istri gue mancung banget ya guys hidungnya. Mancung guys, hidungnya panjang, lancip istri gue. Nah, itulah guys suka dukanya pakai si Kalia ya. Ya palingan itu yang gue sebel tuh kadang-kadang kalau lagi kita pakai seat belt ya. Terus tiba-tiba penumpang belakang naik, itu rasanya kayak ketarik guys. Kayak kecekek seat belt karena keinjak sama penumpang belakang. Itu doang sih, tapi ya overall ya so far so good lah. Oke, itu aja guys paling update gue buat kemarin ya, penggunaan impresi menggunakan Kalia 6-8 bulan ini dan servis kemarin sama rekomendasi buat menekan biaya servis ya. Kalau bisa servis yang besar itu 1 tahun aja guys, yang diperiksa seluruhnya gitu. Kalau servis yang 6 bulan itu ganti oli aja. Itu sih saran gue pribadi ya, untuk kita menghemat budget juga sih. Oke, itu aja guys. Pokoknya tetap gacor. Dadah. Nice.